Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh. Saat teduh kita hari ini dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 dengan konsentrasi pada ayat ke-14 yang berbunyi demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Tahukah saudara, lagu tersebut ada di PPR kita, PPRA 31, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan begini. Kitab suci firman Tuhan menyaksikan Kristus. Firman menjadi manusia, dosaku terhapus. Firman memberi hidup. Dulu firman memberi hidup ini diterjemahkan kalam memberi hidup. Lanjutnya, percayalah dan turut, firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman ini dulunya diterjemahkan kalam, menjadi kalam indah, kalam ajaib, kalam memberi hidup. Nah saudara, saya ingin memulai saat teduh hari ini dengan satu kata kalam, K-A-L-A-M. Apa yang saudara pikirkan ketika mendengar kata kalam? Ada satu terjemahan Alkitab yang mempergunakan kata kalam, berbunyi demikian. Kalam itu telah menjadi manusia, lalu tinggal di antara kita. Ya, kalam itu sama dengan firman, sama dengan sabda Allah. Biasanya kita mengerti firman atau sabda atau kalam itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Tetapi dalam Injil Yohanes, kalam itu telah menjadi seorang pribadi, yaitu Kristus. Kristus yang disebut firman atau kalam Allah adalah Allah. Apa artinya buat kita hari ini ketika kita mengetahui sebuah rahasia bahwa sabda atau kalam itu telah menjadi seorang pribadi dalam Yesus Kristus? Saudara-saudara yang belajar untuk mempercayai Kristus, yang terus-menerus percaya kepada Kristus bahwa kalam Allah, sama artinya mempercayai bahwa dalam Kristus ada hidup kekal. Dan hidup itulah yang memberi terang kepada segenap umat manusia. Artinya begini, tumbuhan hidup, ya kan? Binatang-binatang juga hidup. Hidupnya tumbuhan dan binatang dibandingkan dengan hidupnya manusia itu berbeda. Bedanya terletak pada jiwanya. Ketika manusia menjadi jiwa yang hidup, hidupnya adalah terang. Karena terang sudah diberikan, maka manusia yang menerima terang akan sadar dosanya, akan mengaku kebenaran Injil, dan kepada Kristus hidupnya lah bergantung. Contoh. Dalam sebuah percakapan terjadi dialog seperti ini. Apa bedanya sih percaya Yesus saja maksudnya, dan percaya bahwa Yesus adalah Kristus yang adalah firman Allah, yang adalah kalam Allah? Nah, orang ini berkata, kan sama-sama Yesusnya. Apakah benar demikian? Ternyata tidak. Mempercayai Yesus saja maksudnya, sama dengan percaya bahwa Yesus adalah manusia, tapi belum tentu atau tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Allah. Sementara percaya Tuhan Yesus Kristus artinya percaya bahwa Yesus adalah Allah.
Orang ini mengatakan begini lagi, kan tidak terlalu lah bedanya. Betty, beda tipis lah. Yang penting kan percaya Yesus. Oh, tidak begitu, saudara. Ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah kalam yang menjadi pribadi yang menerangi setiap orang percaya, maka orang yang percaya kepada Yesus Kristus menerima terang itu. Maka dia akan bersatu dengan Kristus dan menerima hidup kebangkitan, hidup kekal, dan kehidupan Allah. Semoga saja Roh menolong saudara untuk tidak ragu-ragu lagi mempercayai bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Kristus yang disebut firman atau kalam Allah adalah Allah. Apa artinya buat kita hari ini? Ketika kita mengetahui sebuah rahasia bahwa sabda atau kalam itu menjadi seorang pribadi dalam Kristus Yesus, memang ada yang percaya, ada yang tidak. Tetapi kepada yang percaya dicatat begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Apa artinya? Saudara dan saya percaya bahwa Yesus adalah kalam Allah, Yesus adalah Kristus. Nah, saudara dan saya itu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa artinya hak istimewa, sebuah hak istimewa yang diberikan oleh Allah. Di mana istimewanya? Begini, istimewanya adalah Allah mengikatkan diri dengan mereka yang diberi hak istimewa dan juga dekat dengan mereka, sebagaimana sebuah keluarga. Setiap saat, kapanpun mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Allah dapat mendekat tanpa rasa takut untuk dihukum. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk terus-menerus percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Allah. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Graciela Erin. Kiranya Allah mengaruniaimu iman untuk percaya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini yang membuat kami makin diteguhkan iman kami adalah ketika Tuhan berfirman, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya, kami ini telah diberi hak istimewa untuk menjadi anak-anak-Mu ya Allah, dikumpulkan menjadi satu keluarga Allah. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menjaga nama baik keluarga kami, yaitu keluarga Allah ini, dengan bersikap benar, menjaga cara hidup kami, agar jangan kami mencemarkan dan memalukan diri-Mu dengan cara hidup yang kurang patut. Tuhan, hamba menyerahkan untuk Graciela Erin yang hari ini berulang tahun. Kiranya Engkau mengaruniakan iman kepadanya untuk percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah kalam Allah, dan darimulah sumber kehidupan manusia. Mohon Roh Kudus memberikan keberanian kepada Erin untuk mempercakapkan tentang Kristus di tengah-tengah keluarganya dan juga teman-temannya. Terima kasih Tuhan. Mendoakan juga untuk pendeta Yafet sekeluarga yang mulai cuti hari ini. Tuhan terus kuduskan dan pakai sebagai alat kemuliaan-Mu yang rendah hati, baik untuk keluarga inti maupun keluarga-keluarga yang membentuknya dari dua pihak. Karuniai juga kesehatan iman, keteguhan, dan meneladani Kristus dalam segala sesuatu manakala menghadapi tekanan dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Sungguh ya Allah Roh Kudus, bangkitkan gairah jemaat-Mu untuk berdoa bersama-sama dalam gereja-Mu, menyatukan hati untuk mengandalkan kekuatan Allah melalui berdoa bersama-sama pada setiap hari Rabu sore. Biarlah cara hidup berdoa ini pada akhirnya menjadi kesenangan sebagaimana doa adalah kegemaran Kristus semasa di dunia. Mendoakan untuk kesehatan jemaat, untuk menghidupkan kasih persaudaraan melalui pelayanan penginjilan, pemuritan, dan persekutuan-persekutuan komisi, sehingga firman-Mu, ajaran-Mu, dan hukum-hukum-Mu yang kami kerjakan sebagai wujud kesetiaan penuh gereja kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dan berdoa. Amin.